ya udahlah berantem gitu nggak usah perlu ada gitu loh. Terus saja jalan dengan yang baik-baik aja gitu. Ketika saya ngelepasin ringan sudah gitu, ini kali ya yang buat bisnis saya tuh begitu. Memang tujuan saya pertama untuk ikut di LTAP itu untuk ke bisnis saya. Tapi Hmm. ternyata dalam sesi pertama saya kok dapatnya kok ke keluarga ya gitu. Nah, di situ saya nangis di sesi pertama. Mungkin di situ pembuangan segala-galanya itu dibuang pas sesi pertama. Kak Winda boleh ceritain nggak sebelum dilepasin itu memang keluarga Kak Winda tuh seperti apa sih latar belakangnya? Apa sih yang maksudnya tentang apa sih yang sampai bikin hal apa sih yang sampai bikin Kak Winda sampai nangis? Apa boleh diceritain nggak? Orang-orang kan mungkin belum pada tahu nih. Sama suami itu selalu ada berantem-berantem yang sebenarnya sepele tapi saya tuh pengen nyerah gitu loh. Udah saya hidup sendirian juga bisa kok. Anak saya kan 3, saya mampu kok ngidupin anak saya 3 orang itu gitu-gitu. Cuman kelihatannya kalau diceritain ke orang mungkin masalah gitu aja. Suami ngomong itu aja tersinggung. Tapi itu sangat-sangat toksik bagi hubungan kami gitu loh. Nah di situ tuh emosi saya langsung keluar semua di situ. Saya langsung nangis. Kok saya gitu banget sih sama pasangan saya gitu. Nah kok saya sok banget sih, kok saya sok iye gitu loh. Toksiknya itu sampai toksik seperti apa sih Kak Winda kalau boleh tahu dalam hubungan itu? Iya sampai mau minta cerai gitu. Nah kadang-kadang intonasi saya ngomong, suami saya tuh kayak ngerasa saya tuh ngegas atau sebaliknya juga kalau dia ngomong apa sih yang ketus banget gitu loh. Pokoknya antara kami tuh memang benar-benar saling menyalahkan. Padahal memang kalau dibawa merenung, kadang-kadang udah berantem nih dia bawa merenung, sebenarnya aku yang salah dan dia juga ngerasa dia yang salah, udah maafan. Nah besok terulang lagi gitu. Pengennya saya nih, mungkin pengennya suami saya juga, ya udahlah berantem gitu nggak usah perlu ada gitu loh. Terus saja jalan dengan yang baik-baik aja gitu. Nah yang kayak berantem kayak itu nggak usah lagi lah. Udah pernah berantem yang kayak gitu, terus kita maafan, udah nggak usah diulang lagi. Maksud saya tuh ketika saya ngelepasin ringan sudah gitu, ini kali ya yang buat bisnis saya tuh begitu seret gitu loh. Ada orderan dikit pusing, ada orderan banyak juga pusing. Saya pusing kalau ada orderan banyak. Kadang iya iya Pak. Saya kan pernah dulu bilang, ini kalau orderan banyak kok jadi ribet sayanya gitu. Nah, yang mana duluan bayar, yang mana baru bayar separuh gitulah. Bingung saya. Nah, ini yang mungkin kata saya dari hubungan saya yang buruk ini mungkin pengaruh ke bisnis gitu loh. Apalagi kan ridho suami, mungkin dia jengkel terus sama saya. Kan Kak Winda sudah merasakan ya toksik dalam hubungan. Kak Winda boleh ceritakan sedikit sih kerugian paling parah yang Kak Winda alami ya akibat toksik dalam hubungan keluarga saling menyalahkan seperti itu. Apa sih pengaruh yang paling buruk hal tersebut yang dalam hidup Kak Winda itu, entah mungkin dalam pekerjaan atau hal yang paling buruk menurut Kak Winda rasakan apa? Banyak, cuman kalau diurutin yang paling pertama itu kerugiannya di anak. Ngurus anak yang dalam keadaan emosi, jengkel, memang bukan sama anak, jengkelnya sama pasangan, tapi kan ke anak itu jadinya ya pelampiasan, menepis mereka gitu loh. Nanti dulu mami lagi repot dengan ocehan, tapi kan tetap melukai hati anak tuh. Nah, itu yang paling sangat merugikan bagi saya. Jadi setelah dari tanggal 1 Juni itu perubahan apa nih yang udah terjadi yang terjadi lah yang dalam keluarga ini ya spesifikasinya bisa ceritain nggak Kak Winda? Komunikasi dengan suami baik, mertua juga sebenarnya mertua baik, label apa yang ada di sini saya tuh, mertua saya memang benar-benar baik. Itu yang saya dapatkan di sesi pertama. Setelah selesai waktu membereskan tentang topik tentang keluarga itu, kalau boleh tahu sampai hari ini apakah masih aman nih hubungan dengan suami hingga hari ini mertua? Aman banget. Sekarang posisinya anak saya kan di loteng nih. Anak saya 3-3-nya dijagain suami. Yang hari ini mau wawancara sama Koreo, emang kenapa minta ya? Minta sih memang, tapi rebutan kan 100 orang tuh, tapi kita terpilih gitu kan. Alhamdulillah Winda terpilih nih dari sekian orang, masuk ke 4 atau 5 orang gitu. Oh iya dah katanya, saya didukung banget gitu. Nah, dan suami merasakan perubahan Kak Winda nggak sih? Iya, sangat. Mau tahu respon dia apa? Iya. Yang Pak Reo buka lagi nggak 46 kapan kata dia. Dia yang mau ikut. Karena dia melihat istrinya yang mengalami perubahan ya. Iya, karena memang juga banyak di dirinya yang harus dibereskan. Dari tanggal 1 sampai tanggal berapa ini? Tanggal 22 ya? Tanggal 20. 20 sekarang tanggal 20. Tanggal 20 belum pernah berantem. Wow. Excited. Mantap.
Alhamdulillah banget. Yap, menarik. Nah, kalau boleh tahu itu berapa lama ya Koreo tuh merilis emosi tentang Koreo berapa lama, Kak Winda? Kira-kira sekitar setengah jam. Setengah jam, oke. Nggak, setengah sehat, feeling saya bagus, sehat, udah plong. Tapi nggak tahu kenapa air matanya masih kayak masih terkuras gitu. Kalau boleh tahu berapa lama Mas suami berantem? Udah berapa tahun? Apa dari awal pernikahan atau berapa lama kalau boleh tahu? Sebenarnya dari zaman pacaran udah yang namanya nggak ini. Jadi betul-betul toksiknya itu udah setahun toksiknya segini, 2 tahun tambah lagi toksiknya, 3 tahun tambah lagi toksik. Jadi benar-benar sesuatu yang numpuk. Jadi sekitar menikah 2012, jadi berapaan? Jadi wah, 9 tahun. 9 tahun. Anggap 9 tahun. 8 sampai 9 tahun. Wow, 9 tahun setengah jam ya cukup oke lah ya, cukup cepet ya berarti ya 9 tahun. Banget. Pokoknya itu ngebantu banget. Kak Winda pernah mencoba alternatif lain nggak sih untuk apa ya, untuk membereskan masalah keluarga ini sebetulnya? Palingan ya minta nasihatin, ya dinasihatin orang tua, terus juga saya tuh lebih banyak bertanya sama orang-orang yang mereka sudah cerai. Jadi mungkin kayaknya cerai kita lebih kuat nih gitu. Saya sampai kayak gitu. Mungkin tepat bertanya saya yang salah gitu nah. Karena ibarat saya kayak bilang, kalau kita ke dokter yang ahli obat, dia akan kasih kita obat. Tapi kalau kita datang dokter yang ahli spesialisasi operasi, dia akan menyarankan operasi. Jadi ya nggak ada yang salah dengan masing-masing itu, tergantung kita bertanya. Jadi ya ibarat kata kalau Kak Winda sendiri datang ke yang single parent, ya mereka merasa dengan solusi ya single parent, mereka pasti akan menyarankan hal tersebut. Pengalaman mereka. Betul, pengalaman seperti itu. Nah, awalnya kalau saya boleh tahu ya, Kak Winda percaya nggak sih bahwa hanya membuang emosi itu hanya dengan tarikan nafas itu dengan hati-hati? Awalnya percaya nggak sih? Enggak. Apa bernafas sering gitu, sering bernafas. Bernafas sering. Kusut juga gitu. Apa coba aja lah gitu kan. Ternyata di luar ekspektasi juga nih. Apakah Kak Winda bisa mengatakan bahwa pengalaman Kak Winda mengenal Doa Hati-Hati sebagai life changing experience? Banget. Hubungan kita sama suami sehat, jadinya hubungan saya dengan anak-anak semakin harmonis, dengan orang tua saya juga, dengan ibu saya betul-betul hangat banget, sampai kadang tuh saya kan lagi bangun rumah tuh, sampai orang tua saya tanya, mama bantu berapa maunya gitu. Nah artinya kan saya tuh betul-betul dapat solusi, bukan mendapat solusi yang bukan saya minta gitu loh. Sebetulnya mereka sudah baik ya, berarti selama ini karena pakai kacamata yang salah jadi nggak kelihatan kebaikannya seperti itu. Benar. Kak Winda punya pesan nggak sih bagi orang-orang yang masih belum percaya dengan Dewa Hati-Hati ini? You must try it. Kalian harus coba. Karena memang rugian mana ketika mencoba atau enggak, lebih rugi nggak mencoba. Kalian nggak akan tahu gimana rasanya yang kami yang rasakan, alumni Dewa Hati-Hati yang rasakan. Apapun masalahnya, dan juga di sini tidak perlu kita ceritakan, cukup dengan tulis di kertas. Pak Rio bisa bantu. Pak Rio juga nggak perlu tahu apa masalah kita. Harga segitu justru nggak worth it. Memang bagi saya nggak worth it. Harga segitu tuh terlalu murah bagi saya, nggak yang wajar. Karena hubungan sama keluarga itu benar-benar sesuatu yang nggak bisa dibayar pakai uang ya kalau sampai itu beres. Dan juga bisnis saya seperti ini, semuanya itu apapun itu, entah itu di kantor, entah itu di mana, awalnya di keluarga. Ketika beres di keluarga, amanlah di tempat yang lain. Tapi ada yang menarik juga, berarti Korea waktu itu sama sekali pada saat sesi nggak tahu tentang hal ini ya, tentang kayak masalah tentang keluarga. Karena Kak Winda nggak cerita sama sekali sama Korea pada saat itu. Baru di sini saya cerita, saya nggak beresnya sama hubungan sama suami. Kak Winda, pertanyaanku, apakah Kak Winda setuju kalau ini Dewa Hati-Hati ini merupakan sebuah penemuan yang berbeda dibandingkan yang lainnya? Setuju, dan juga saya harus rekomendasikan ke orang-orang. Dengan saya bilang ikut Dewa Hati-Hati, saya juga merasa saya bermanfaat ketika mereka terbereskan keluarganya, hubungan life changing tadi. Saya juga merasa bahagia. Kakak bisa share nggak sih kebijaksanaan apa yang kakak pelajari dari semua hal ini, yang bisa dari pengalaman hidup kakak ya, yang kakak bisa sharekan kepada semua penonton ini, satu hal yang bermanfaat yang kakak bisa share untuk orang-orang lain yang punya masalah keluarga lah. Kebijaksanaan apa yang bisa kakak share? Jangan melabelkan siapapun gitu. Jangan kita labelin suami kita ketus, jangan kita labelin anak kita nakal, anak kita meresahkan, mertua kita cuek, mertua kita juga ketus. Nggak usah kita labelin, nggak perlu. Ya apapun yang kita terima,
yang misalnya mereka seperti itu sama kita, ya udah batas itu aja. Kalau kita sudah berkeluarga, artinya kita memang betul-betul teamwork. Keluarga itu teamwork kita. Keren banget keluarga itu teamwork. Dan semua jadi lebih asik dan lebih fun ya Kak Winda ya menjalani Iya, ya. benar. Pertanyaan terakhir nih Kak Winda, apakah informasi yang Kak Winda sampaikan ini benar adanya tanpa rekayasa? Oh, banget, benar. Ini pengalaman pribadi. Dan saya bukan nge-share aib ya, saya sudah sembuh loh gitu loh. Saya sudah sembuh, alhamdulillah. Tinggal suami saya aja nih mau ikut diberesin, doain gitu. Nah, doain rezekinya ada, kita ikut bab 6 gitu. So, thank you banget Kak Winda, sharingnya keren banget nih, benar-benar nih. Keluarga tim support, mantap. Keren sekali. Iya. Thank you Kak Winda. Iya. Belajar banyak.